Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kali ini kita berada di depan Masjid At-Taubah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Nah, Masjid At-Taubah ini berbeda dari masjid pada umumnya di Pulau Belitung yang belakangan ini rata-rata lagi ngetren nih istilahnya, tekstur timur. Oke, nah ini Masjid At-Taubah ini kalau kita lihat sekali sepintas merupakan masjid ala Nusantara, yaitu masjid bangunan tekstur yang zaman dahulu yang banyak di Pulau Jawa. Nah, di Belitung ada kali ini. Masjid At-Taubah ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Mungkin dulu tidak sebesar ini, sekarang besar. Kita tadi sudah janjian dengan Ketua Masjid At-Taubah, Bapak Supono. Kita ke dalam, kita lihat-lihat dulu bagaimana tekstur masjidnya, bentuknya apa aja, safnya bagaimana, arsitekturnya ini mungkin sedikit berbeda lah dari masjid-masjid lain. Oke, nah di bagian samping ini ya, depannya sana ini samping, tapi biasa orang masuk lewat samping sini. Nah ini kita disambut dengan teras yang berukuran mungkin sekitar 3 meter, yang bisa digunakan untuk jamaah melakukan sholat. Kemudian di belakang juga ada teras yang berukuran sama sekitar 3 meter dan biasa juga dibuat untuk sholat. Nah di samping kiri kita, maksud saya di samping kanan saya ada sebuah parkir kendaraan yang mungkin pada saat jamaah membludak bisa dipergunakan juga untuk sholat berjamaah. Nah pada bagian sisi sini ada mungkin ruang sekretariat dan sini ada TPA. Kemudian di sebelah sana ada tempat wudhu. Oke. Mungkin ada gudang juga. Kita masuk ke bagian dalam, kita lewat depan. Oke. Nah, masjid ini mungkin kalau yang model arsitektur zaman sekarang tinggi ya. Nah, ini masih model yang arsitektur Nusantara namanya. Assalamualaikum, Pak. Biar suara bagus. Nah ini kita sudah dengan Pak Ketua Masjid Supono. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Masjid At-Taubah Pak? Iya. Nah ini dibangun tahun berapa Pak kira-kira? Tahun 67 nih dibangun. Oh 67 ternyata ya Pak ya? Dulu musola 67 tuh. Dulu musola ya Pak ya? Bantuan dari pemerintah daerah. Dibangunlah musola itu semi permanen 6x6. Oke. Berarti masih pakai papan gitu, sebagian dinding setengah batas, setengah papan kan, semi permanen. 67 itu kan. 67 ya Pak. Jadi jadi masjid ini tanggal 17 Agustus 90. Tahun 90. Jadi 17 selama puluhan tahun 67 ke 90 itu enggak pernah direhab itu Pak. Musola di pas posisi masjid itu baru jadi sudah ada mengalami rehab. Ini sudah 2 kali rehab ini. Masjid ini Pak. Ini yang kedua kali berarti. Oke, ini berarti dari tahun 90 ke atas dua kali direhab Pak ya? Iya. Oke Pak, kalau kegiatan di bulan Ramadan apa gitu Pak? Ini sementara ini kegiatan kita agak-agak kosong musim pandemi ini kan, paling-paling cuma tarawih itulah kan. Tarawih Pak? Karena kita posisi pandemi ini kan, kita menjaga apa? Dalam arti mengurangi kerumunan orang kan. Jadi kita sementara biasa ada itu pakai apa? Tadarusan. Tadarus itu di luar kalau ndak pandemi ya Pak? Iya, sudah ibu-ibu dan bapak tarawih biasa apa? Tadarus. Tadarus. Itu tiap sore biasanya? Enggak, sudah tarawih. Sudah Isya. Sudah tarawih. Oh, sudah tarawih. Ya.
Kalau ini posisi kosong sementara. Sementara. Berarti cuman tarawih aja Pak, sama sholat wajib aja Pak. Kalau TPA kita masih TPA libur bulan puasa kan? libur ya Pak. Tapi kalau di luar dari Ramadan Pak, Iya, kegiatan apa aja Pak? Senin sampai Kamis ada di kalau TPA-nya. Kalau kita malam Selasa ada pengajian fikih. Malam Rabu ngaji kemarin dengan Pak Haji Haribulolik, sementara dengan Pak Bari. Tetap jalan kita. Oh gitu, tetap jalan. Nah, kalau mau Jumat biasa yasinan kita kan. Ya. Oh yasin di masjid Pak. Pak kalau masjid ini luasnya berapa nih Pak? Kalau sekarang Ini sih induknya 12 kali 12. 12 ke 12 ya? Ah, itu kan lain ini kan. Kalau jamaah nih, kalau nggak pandemi berapa bisa nampung Pak? Oh, banyak ini sebenarnya. 500 mungkin ya? 500 tidak sampah sih. 300-an paling ya Pak? 300-an lebih kurang. Sampai di teras-teras gitu? Iya, 300-an lebih kurang. Pak ada rencana lain Pak untuk pengembangan masjid ini mungkin? Kita memang pertama mau bentuk yayasan gitu. Kita mau, itu kan atasnya banyak bocor sudah kan. Oh mau diperbaiki Pak? Iya, kita perbaiki. Kita bentuk yayasan dulu karena untuk bantuan ini kan bentuk yayasan harusnya kan. Iya. Oh berarti pengelolaan lewat yayasan Pak? Enggak, kalau kita bantu kan ada yayasan harus badan hukum dia. Oh iya betul. Kalau kita masjid kan bukan badan hukum kan. Iya. Organisasi gitu. Iya. Kalau ke depan rencana untuk pengembangan masjid apa nih Pak? Kira-kira? Dari Kita juga ada kegiatan kita dari masjid kita nih kan. Kita kan ada sumbangan harian itu kan. Sumbangan apa infak subuh semacam kita kasihkan dengan itu untuk yatim piatu, untuk yatim warga di sekitar Pak? Iya, tiap bulan kadang-kadang bulan ini untuk anak yatim atau yatim piatu. Bulan depannya untuk fakir miskin yang berada di sekitar ini. Setiap bulan ya? Kita udah 3 bulan sekitar sudah berjalan. Jadi kita gantian. Kalau uangnya pas banyak, berbarengan fakir miskin dengan anak yatim atau piatu dapat semua. Pak itu kalau yang fakir miskin pakai sembako, kalau untuk yang anak yatim itu kan kita kasihkan bentuk cash itu untuk bantu mereka kan. Sedekah. Jadi manfaatnya tersalurkan untuk warga-warga di sekitar. Iya, warga bersekitar. Dengan tujuan kita ingin yang terutama fakir miskin kan. Mungkin ada yang selama ini belum pernah ke masjid, kita tarik dengan itu kan mereka menyadari masjid aja ada empati dengan kita. Kok kita nggak ke masjid kan? Oh gitu. Itu tujuan kita untuk menarik jemaah masjid supaya ke masjid, jemaah sini kan, yang belum ke masjid kan. Iya. Ada rencana ingin dibesarkan Pak masjid ini? Rencana sih karena ya kami ini ada sebenarnya ke belakang tuh. Itu kan rencana sih ada memang kan. Cuman itu kan masih satu biaya kan. Satu masalah kita mau rombak dulu bikin yayasan tadi kan. Kalau ada yayasan kita rencana untuk parkir masih di bawah itu kan. Pak berarti ini luasnya berapa Pak? Kalau luas tanah? 2 tanah. Aku ngecek dulu di rumah, kini aku informasikan aja. Ada sih sertifikat. Ini ada Sertifikat sendiri Pak? Ya, sertifikat. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ini Pak. Kami nak jalan-jalan dulu. Oke, Tribuners. Nah, di dalam masjid ini tertampung sebuah lampu yang sangat unik. Mungkin zaman dahulu ya. Ya Pak? Iya. Oke, di masjid ini juga menerapkan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan sholat. Jadi menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan setelah itu menjaga jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain. Nah di bagian ini juga ada tiang yang cukup besar. Ada 2 tiang yang mungkin melihat masjid ini kokoh ya. Dan terlihat lebih megah. Oke. Dan terdapat beberapa 2 unit kaligrafi. Kemudian setiap hari masjid ini juga dibersihkan atau dipel dengan cairan disinfektan agar tetap bersih. Kemudian juga mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Oke, kita ke sisi lain mungkin keluar. Kita akan melihat bagaimana sih kubah yang ada di masjid ini.
Oh. Baik Tribuners, nah, di bagian atas itu terdapat kubah yang terbuat dari plat mungkin atau kaleng lah. Ada 2 kubah, satu kubah berukuran kecil yang berada di bagian atas imam, dan kubah satunya lagi berada di tengah. Dan di bagian ini ada tiang menara untuk meletakkan pengeras suara. Jadi ketika azan ataupun waktu-waktu sholat bisa terdengar lebih luas ya. Nah, ini bangunannya, teksturnya seperti ini, jadi terlihat seperti bangunan Masjid Nusantara. Dan memang pada bangunan masjid ini seperti 3 tingkat, yaitu kita melihat dari atap 1, atap 2, dan atap 3. Tapi pada bagian teras terlihat rendah, dan pada bagian tengah terlihat megah. Oke Tribuners, baik Tribuners, kita tadi sudah melihat bagaimana tekstur maupun arsitektur masjid At-Taubah yang berada di Jalan Gajah Mada, Pangkalalang, Tanjung Banan, Belitung. Saksikan kita berkunjung ke masjid-masjid lain di Pulau Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.